Akhirnya si perahu itu kan nabrak kawat tersebut. Disitulah kepala Caleb terpenggal. Dalam hidup kita pasti butuh yang namanya work and life balance atau keseimbangan dalam hidup dan pekerjaan atau aktivitas atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Mau misalnya aktivitas kalian ini kuliah, sekolah, belajar, bekerja, menjadi ibu rumah tangga, kita pasti butuh yang namanya keseimbangan antara rutinitas yang mungkin bikin kita jenuh, stres, dan lain sebagainya. Makanya harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau refreshing supaya kita bisa merasa semangat kembali untuk melakukan kegiatan atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Biasanya orang merefresh diri itu ada yang cuman rebahan aja gitu ya, nonton film atau dengerin musik di kala weekend sambil ngemil misalnya. Jadi sebagian orang itu memang ngerasa happy kalau dia bisa menghabiskan weekend atau liburannya cuma di rumah aja. Kayak aku misalnya. Atau ada juga yang suka mengunjungi tempat-tempat wisata atau tempat hiburan. Salah satunya adalah mengunjungi wahana hiburan yang menyediakan berbagai macam permainan dan wahana yang menyenangkan sekaligus memicu adrenalin. Nah, sesuai dengan tema kita, kali ini aku akan membicarakan tentang wahana hiburan. Di Indonesia ada banyak juga ya wahana hiburan seperti Dufan, Jatim Park, Trans Studio, Jungleland, dan lain sebagainya. Meskipun tempat tersebut itu adalah tempat-tempat yang sangat menyenangkan dan juga bisa untuk memacu adrenalin, namun tidak sedikit kesenangan tersebut berakhir dengan kisah tragis yang menyedihkan. Ada beberapa tragedi yang mengenaskan yang terjadi di Taman Wahana Hiburan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 3 kisah yang mengenaskan yang terjadi di wahana permainan. Oke, langsung kita mulai aja kisah pertama. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2016, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Caleb Swab pergi ke taman hiburan bersama dengan orang tua dan 2 saudara kandungnya. Mereka pergi ke sebuah wahana hiburan taman air yang bernama Slither Barn Water Park di Kansas City. Nah, Caleb ini bersama dengan saudara-saudaranya itu sangat excited banget untuk main di water park tersebut atau di wahana taman air ya. Nah, salah satu wahananya bernama Verrek Water Slide. Jadi, Verrek ini adalah bahasa Jerman dan kalau dalam bahasa Inggris ini artinya insane atau gila gitu ya. Kenapa disebut begitu? Ya karena mungkin ketinggiannya ini mencapai 51 meter. Karena itu siapapun yang mungkin menaikinya ini disebut dengan ya gila banget gitu ya. Makanya disebut Verrek. Dan ketinggian 51 meter ini hampir menyamai ketinggian Menara Eiffel, Patung Liberty, bahkan lebih tinggi dari air terjun Niagara. Dan Slither Barn Water Park ini dibuka semenjak Juli tahun 2014. Nah, jadi dia tuh meluncur tajam ya dari atas ke bawah ke atas lagi. Jadi ada 2 ketinggian seperti itu. Kecepatannya itu bisa mencapai 70 mil per jam atau dalam kilometer itu sekitar 112 km per jam. Dan seluncuran ini dialiri juga oleh air ya. Kemudian di dalam seluncuran itu ada kawat yang dilindungi oleh kawat gitu. Jadi sepanjang seluncuran itu ada kawatnya. Mungkin tujuannya untuk mencegah si perahu ini jatuh ke arah lain ya. Kecuali di bagian akhirnya itu tidak ada kawatnya. Nah, kalian bisa bayangkan ya, kecepatan 112 km per jam. Mobil aja nih 100 km per jam itu udah lumayan kenceng banget kan ya. Nah, ini perahu yang diseluncurkan dari atas gitu ya ke bawah. Jadi kalian bisa dibayangkan betapa cepatnya ini seluncuran gitu. Nah, gimana cara naiknya? Jadi cara naiknya ini di dalam perahu itu ada 3 tempat duduk. Jadi bisa diisi oleh 3 orang, di mana 3 orang ini total bobot berat badannya itu harus memenuhi syarat seberat 250 kg.
dan tinggi minimalnya itu 130 cm. Nah, Caleb ini memiliki tinggi 149 cm dan berat badannya itu 34 kg. Jadi dia memenuhi syarat ya guys ya untuk ketinggiannya gitu ya, karena secara ketinggiannya tadi 130 cm dan berat badannya 34 kg. Jadi sebenarnya Caleb ini dia naik ke atas Ferak ini bersama kakaknya. Kakaknya ini bernama Nathan. Nah, kakaknya itu berusia sekitar 12 atau 14 tahun ya. Nah, jadi kalau ditotalkan berat badan Caleb dan kakaknya karena sama-sama anak kecil, kemudian misalnya ditambah dengan orang dewasa, ini kemungkinan kan nggak cukup gitu ya. Jadi Nathan ini dia duluan naik perahu gitu ya bersama orang dewasa kemungkinan gitu ya. Tidak diceritakan, tapi memang Nathan ini duluan gitu ya, karena bobot si perahu ini harus 250 kg. Nah, Caleb ini di belakang kakaknya, dia sama petugasnya itu dipilihkan untuk naiknya itu dengan orang dewasa. Jadi Caleb dan Nathan ini nggak bisa bersamaan seperti itu. Nah, akhirnya Caleb ini disatuin dengan orang dewasa, dua orang dewasa yang berumur 32 tahun dan 25 tahun, di mana bobot berat si orang dewasa ini yang satu 125 kg dan yang satunya lagi 89 kg. Jadi Caleb ini didudukan posisinya itu di depan. Caleb yang berat badannya 34 kg di depan, kemudian di tengah itu yang 125 kg, kemudian yang belakang itu 89 kg. Nah, kalau di total berat badan ketiga orang ini adalah 248 kg. Masih kurang 2 kg lagi dari persyaratan, yaitu 250 kg. Tapi petugas itu tetap mengizinkan si perahu ini untuk turun atau berseluncur seperti itu. Nah, Nathan yang tadi kakaknya yang pertama naik perahu ya, yang udah turun ke bawah berhasil gitu. Dia nunggu di bawah tuh sama ibunya gitu ya untuk menyambut Caleb yang akan berseluncur berikutnya. Nah, Nathan dan ibunya tuh excited banget gitu ya. Bahkan Nathan ini bilang dia akan meluncur gitu. Maksudnya si Caleb ini. Nah, akhirnya perahu yang ditumpangi oleh Caleb ini meluncur dari ketinggian 51 meter. Dan di turunan yang pertama itu berhasil ya perahunya Caleb itu. Kemudian naik lagi ke seluncuran yang kedua yang ke atas dan disitulah tragedi ini terjadi. Perahu yang mereka tumpangi ini terangkat ke atas udara, ke udara gitu ya. Sementara itu tuh kan memang tertutup ya, jadi ada kawat melingkar seperti itu. Jadi perahunya Caleb ini menerjang ke atas karena ada kawatnya. Akhirnya si perahu itu kan nabrak kawat tersebut. Dan disitulah kepala Caleb terpenggal. Ya, kalian gak salah dengar, kepala Caleb terpenggal, lepas, dan badannya Caleb ini sampai terlempar ke kursi belakang gitu, jadi ke penumpang yang ketiga gitu ya. Kalian bisa bayangkan ya, kepalanya kepenggal, badannya ke belakang, kemudian darah di mana-mana seperti itu ya, dan penumpang yang kedua ketiga pun sama gitu ya, mengalami benturan sampai mengakibatkan luka-luka juga. Jadi si perahu Caleb ini tetap meluncur sampai bawah, darah itu mengalir sepanjang seluncuran yang ada airnya gitu. Jadi semua air itu sudah tergenangi oleh darahnya Caleb dan akhirnya airnya itu sudah berwarna merah dan bisa dibayangkan gimana reaksi Nathan yang ngelihat saudaranya itu turun dengan tanpa kepala dan badannya pun sudah keluar dari kursinya gitu. Aduh, nggak bisa dibayangkan ya gimana jadi Nathan yang lihat saudaranya dalam kondisi seperti itu. Dan ibu serta Nathan ini sangat histeris melihat kondisi Caleb tanpa kepala beserta dua orang lainnya juga yang satu perahu tersebut dalam kondisi yang luka cukup serius. Jadi Caleb ini menderita luka yang sangat parah di leher sampai terpenggal kepalanya. Dua penumpang dewasa yang bersama Caleb ini menderita patah tulang rahang dan cedera tulang pipi. Orang tua Caleb, terutama ayahnya gitu yang tidak melihat secara langsung kejadian itu dan melihat kondisi Caleb pasti sangat shock melihat kondisi tersebut.
Nah, diperkirakan kesalahan terjadi karena bobot dari perahu ini tidak memenuhi syarat. Pertama yaitu tadi 248 kilogram, dan yang kedua adalah penempatan posisi duduk 3 orang di dalam perahu tersebut ya. Jadi karena Caleb ini ringan dan ada angin atau ada udara gitu, jadi si perahunya ini terangkat gitu. Kalau misalnya bobot yang beratnya itu di depan, seenggaknya kan dia itu menekan perahu gitu ya. Depan dan belakang berat, Caleb yang ringan ini harusnya berada di posisinya di tengah seperti itu. Jadi kecepatan yang tinggi, hembusan angin gitu ya, kemudian si perahu tersebut kan memang pergerakannya juga terbatasi oleh kawat tersebut gitu ya. Memang aman, tidak membuat perahu tersebut terjatuh keluar dari treknya. Tapi itu dia, ternyata karena perahunya menabrak si kawat tersebut yang membuat akhirnya benturan sangat hebat dan mengakibatkan kepalanya terpenggal. Dan juga setelah pemeriksaan ditemukan bahwa ada kemungkinan sabuknya ini memang tidak memenuhi syarat untuk anak kecil. Jadi kemungkinan sabuknya ini pasnya itu digunakan oleh orang dewasa untuk yang kursi depan. Sehingga untuk digunakan Caleb ini terlalu longgar gitu ya, berdasarkan kesaksian orang-orang. Jadi Caleb ini kemungkinan ketika terbentur dia sampai terlempar keluar dari kursi dikarenakan sabuknya pun tidak cukup untuk menahan dia di kursi tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya keluarga Caleb ini menuntut tempat hiburan tersebut dan mendapatkan uang duka atau kompensasi sebesar 20 juta US dollar. Sementara desainer atau perancang perosotan tersebut sempat diseret ke meja hijau, namun karena tidak terbukti atau kurangnya bukti, maka dia dibebaskan dari segala tuntutan. Kemudian wahana tersebut ditutup dan dihancurkan secara permanen setelah selesai proses investigasi. Kejadian ini terjadi pada 11 Mei tahun 1984. Terjadi di sebuah wahana rumah hantu yang bernama Haunted Castle Jacksontown di kota New Jersey, Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 18.30. Pada saat itu, taman bermain tersebut tidak terlalu ramai. Rumah hantu ini sama dengan kebanyakan rumah hantu lainnya ya. Kalau misalnya kalian pernah ke rumah hantu di Dufan misalnya gitu ya, atau ada di mall-mall kayak gitu ya, suka ada kan ya special event atau occasion di mana ada rumah hantu di mall. Nah, seperti itulah ya kurang lebih dekor-dekornya. Ada benda-benda menyeramkan, ada patung-patung hantu, hantu buatan, boneka, dan lain sebagainya. Dan kondisinya juga pasti gelap gulita ya, namanya juga rumah hantu gitu ya. Pasti kesan ini kan yang spooky atau menyeramkan kayak gitu. Nah, semua dekor di rumah hantu tersebut pasti adalah benda-benda yang memang mudah terbakar ya. Nah, berdasarkan kesaksian seseorang, karena tempat tersebut ini sangat gelap dan apalagi kondisi di tahun 1984, ini mungkin nggak kayak sekarang gitu ya yang ada yang namanya HP. Jadi orang-orang tuh bisa pakai senter dari HP kita sendiri. Kalau pada zaman itu aku nggak ngerti ya apakah dikasih senter atau enggak. Kan biasanya ada tuh yang masing-masing wahana ini menyediakan center gitu ya untuk pengunjung yang datang gitu. Nah, kemungkinan sih di sini enggak gitu. Jadi betul-betul masuk dalam keadaan gelap dan mungkin hanya mengandalkan pencahayaan lampu-lampu yang memang ada di dalam wahana tersebut. Sehingga ada pengunjung yang membawa korek api. Dan katanya itu tuh di sana tuh hal yang biasa gitu. Pengunjung bawa korek api tuh itu udah biasa aja sebenarnya seperti itu. Meskipun ada larangan, tapi petugas penjaganya pun udah ngelihat ada yang bawa korek api atau menggunakan korek api ya it's okay gitu, nggak apa-apa gitu ya. Makanya itu adalah hal yang biasa katanya kalau masuk ke wahana rumah hantu dan membawa korek api untuk penerangan pada saat di dalam. Nah, tapi kan yang namanya human error mungkin terjadi juga. Beberapa orang mungkin bisa mengendalikan korek api tersebut. Tapi kabarnya pada saat itu ada seorang anak yang membawa korek api dan tidak sengaja korek apinya itu menyentuh salah satu busa yang merupakan salah satu dekor tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah kebakaran itu.
Dan pada saat terbakar gitu ya, bahkan pengunjung yang sedang berada di dalam itu tidak menyadari bahwa itu tuh adalah kejadian kebakaran yang real. Mereka kira api tersebut adalah salah satu bagian dari pertunjukan atau efek khusus dari rumah hantu tersebut. Dan banyak orang yang terjebak di dalam rumah hantu tersebut karena kalian bisa bayangin ya, kalau kalian pernah ke rumah hantu, itu kan bulak belok dan juga gelap sehingga menjebak orang-orang yang ada di dalamnya. Belum lagi kepulan asap, api, kepanikan gitu ya. Bisa dibayangkan mereka itu terjebak tapi mereka bingung jalan keluarnya ini kemana, seperti itu. Belum lagi ruangan yang sempit dan juga gelap. Sehingga banyak orang-orang yang terjebak di kegelapan tersebut. Dan petunjuk untuk pintu keluar pun tidak ada, seperti itu. Kalau kalian pernah ke wahana hiburan ya, wahana permainan seperti itu, meskipun dalam kondisi gelap, kalian itu bisa melihat biasanya pintu keluar gitu ya. Ada tulisan exit dan juga ada pintu, ada lampunya seperti itu gitu ya. Jadi hal seperti itu pada saat itu tidak ada gitu di wahana tersebut. Yang mengakibatkan orang-orang ini susah untuk keluar dari situasi kebakaran itu. Nah, petugas-petugas itu gimana? Ya, petugas-petugas di sana juga berusaha membantu. Dan karena mereka berpikir bahwa pada saat itu wahana tersebut sedang sepi, perasaan si petugas-petugasnya tersebut memperkirakan bahwa semuanya sudah keluar, semuanya sudah terselamatkan dan berhasil dievakuasi. Namun setelah pemadam kebakaran datang dan juga api sudah berhasil dipadamkan, akhirnya ditemukanlah 8 orang korban dengan luka bakar yang parah. Awalnya mereka mengira itu adalah boneka manekin gitu ya, karena kan ada hantu-hantu boneka seperti itu gitu ya. Awalnya mereka mengira bahwa 8 orang itu adalah salah satu hantu-hantu buatan di wahana tersebut yang terbakar seperti itu. Namun setelah diselidiki, mereka adalah orang-orang yang terbakar di dalamnya dan mereka ini adalah satu rombongan yang sama gitu ya, sebanyak 8 orang yang terjebak di dalam wahana tersebut. Mereka yang meninggal diantaranya Nicola Kaiza berusia 18 tahun, Joseph Beirute berusia 17 tahun, Tina Genovese berusia 15 tahun, Eric Rodriguez berusia 18 tahun, Samuel Valentin berusia 17 tahun, Lenny berusia 17 tahun, Ruiz Jose Carrion berusia 17 tahun, dan Christopher Harrison yang juga berusia 17 tahun. Hasil penyelidikan ditemukan banyak ketidaksesuaian standar untuk jalur evakuasi, di mana lampu di wahana tersebut tidak menyala pada saat musibah tersebut terjadi. Jadi seharusnya ketika ada kejadian tersebut, lampu itu harusnya dinyalakan gitu ya. Jadi orang-orang itu bisa mengevakuasi dirinya atau mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Lampu-lampu di pintu darurat juga tidak menyala. Alarm dan sistem penyiraman air di tempat tersebut juga tidak menyala. Jadi ini salah satu standar keselamatan yang harus bisa dilakukan ketika ada musibah kebakaran. Dan itu semua adalah syarat atau standar keselamatan di setiap gedung, apalagi ini di sebuah wahana ya. Alasan dari pengelola wahana tersebut, mereka bilang bahwa wahana tersebut kan tidak berdiri secara permanen. Padahal wahana tersebut sudah 5 tahun berdiri gitu ya. Memang wahana tersebut berdiri di atas mobil trail, katanya seperti itu, di sekitar 15 atau 17 mobil trail. Jadi mereka menganggap bahwa wahana ini kan tidak berdiri secara permanen gitu ya. Padahal sudah 5 tahun berdiri. Namun pengelola wahana tersebut mengabaikan standar keselamatan. Hingga akhirnya terjadilah insiden tersebut. Tuntutan pun dilayangkan dan keluarga korban akhirnya mendapatkan kompensasi. Sedangkan pejabat kota di Jackson Town menjadi pihak yang disalahkan karena membiarkan wahana tersebut berdiri tidak sesuai dengan standar. Pada tanggal 28 Juni tahun 2008, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bernama Aisha LaShawn Ferguson sedang berlibur di sebuah taman hiburan yang bernama Six Flags Over di Georgia, Amerika Serikat bersama dengan kedua orang tuanya dan juga teman-temannya. Jadi mereka itu adalah anggota jemaat gereja kayak gitu yang lagi berwisata. Nah, di dalam wahana yang sudah berdiri di tahun 1997 tersebut, ada wahana roller coaster yang bernama Batman The Ride, di mana roller coaster tersebut terdiri dari trek baja
sepanjang 820 meter. Dan konsep roller coaster ini berbeda dengan roller coaster lainnya ya guys. Jadi kalau roller coaster lainnya itu kayak gini ya, pakai tempat kayak kereta kayak gitu. Nah, kalau roller coaster ini konsepnya itu dia menggantung gitu ya. Jadi kita duduk dan kaki kita itu seperti melayang gitu ya, menggantung. Jadi kayak merasakan sensasi terbang seperti itu. Dan ini adalah roller coaster terbalik pertama di dunia. Jadi penumpang itu duduk, diikat bahunya dan juga kakinya ini melayang seperti itu ya. Nah, kalau kalian pernah naik roller coaster ya, di situ kan ada area untuk mengantri gitu ya. Kemudian roller coaster-nya bermain dan juga area pemberhentian seperti itu ya. Nah, di tengah-tengah itu, di mana roller coaster ini sedang berjalan, itu ada area yang terlarang. Jadi tidak boleh dimasuki orang lain, pagarnya pun setinggi 2 meter gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak naik cuma mau nonton aja ya berarti di luar pagar tersebut. Kalau misalnya kalian ke Dufan juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau nonton ya berarti di pinggirannya aja gitu. Apalagi ini kan roller coaster-nya menggantung kakinya ke bawah. Jadi khawatirnya ketendang gitu. Jadi konsep di wahana tersebut seperti itu. Nah, entah apa yang terjadi pada pukul 2 siang atau pukul 14 waktu setempat, si Ferguson ini masuk ke area terlarang yang tingginya itu pagarnya 2 meter, padahal udah ada larangan untuk masuk, tapi dia sama temannya masuk ke dalam arena terlarang tersebut. Alasannya nggak tahu apa gitu, tapi ada yang bilang bahwa dia tuh akan mengambil topi yang terjatuh katanya ketika dia naik ke wahana tersebut. Ada juga yang bilang bahwa dia tuh ingin meng-cut antrian, makanya dia masuk ke arena tersebut. Alasan jelasnya tidak diketahui pasti, tapi kurang lebih seperti itu ya. Padahal peringatan dan larangannya pun sudah dijelaskan, tapi dia tetap melanggar hal itu. Dan akhirnya pada saat roller coaster itu melewati area bawah dan di mana si Ferguson itu ada di bawahnya, dan yang terjadi berikutnya adalah kepala Ferguson ini tertendang oleh salah satu penumpang dan akhirnya kepalanya ini terpenggal. Karena saking kencangnya gitu ya, kecepatan dari roller coaster ini adalah 80 km per jam. Jadi lumayan kencang. Sementara temennya ini selamat, gak apa-apa, dia baik-baik aja kondisinya. Tapi pasti dia shock banget dengan keadaan tersebut. Dan ternyata guys, kejadian ini bukanlah kejadian pertama kalinya gitu. Jadi di tahun 2002 juga pernah ada kejadian serupa seperti ini yang dialami oleh penjaga taman hiburan tersebut yang berusia 58 tahun bernama Samuel Melton Guyton. Di mana Samuel ini dia masuk ke area tersebut gitu ya karena dia juga sebagai petugas. Namun mungkin dia lupa bahwa area tersebut terlarang apalagi ketika ada kereta atau roller coaster tersebut lewat. Dan hal yang sama terjadi, kepalanya pun terpenggal dan langsung tewas seketika. Nah, wahana tersebut sempat ditutup, namun berdasarkan hasil penyelidikan tidak ditemukan kesalahan teknis. Jadi murni bahwa kesalahan tersebut memang kesalahan yang dilakukan oleh perorangan yang masuk ke area yang memang sudah dilarang gitu ya. Peringatannya pun ada, standar untuk keamanannya pun sudah ada. Jadi standar keselamatan dan keamanannya pun sudah memenuhi persyaratan. Hanya saja mungkin harus ada penjagaan atau pengamanan yang lebih ketat lagi sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke area terlarang tersebut. Dan roller coaster ini sampai sekarang masih beroperasi. Nah, itu dia teman-teman 3 kisah tragedi tragis di wahana hiburan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Kita boleh bersenang-senang, namun kita jangan lupa untuk tetap menjaga keselamatan kita dan tetap berdoa intinya gitu ya, dimanapun kita berada. Semoga hal ini tidak terjadi pada kita semua, dan apa yang aku ceritakan tadi bisa kita ambil hikmahnya. Oke guys, segitu aja 3 kisah yang bisa aku bawakan di video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.